Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi setting price and implementasi revenue management. Well, next. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama itu ada effective pricing is central to financial success. Effective pricing is central to financial success sendiri merupakan menetapkan harga dan memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan harga berbasis nilai dan kompetitif. Di dalamnya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada generating revenue and profit, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan, kontribusi, dan keuntungan jangka panjang ditetapkan berdasarkan pengetahuan yang baik tentang penetapan biaya persaingan dan elastis harga segmen pasar dan persepsi nilai. Tentang target dalam generating revenue and profit sendiri itu ada divisi unit geografis, jenis layanan, segmen pelanggan utama. Selanjutnya ada building demand and developing an user base, terbagi menjadi dua, yaitu menciptakan kesan peluncuran yang sukses untuk meningkatkan citra perusahaan, diskon harga perkenalan seiring digunakan untuk merangsang pelanggan yang mencoba dan mendaftar. Selanjutnya merupakan pricing strategy stand on three foundation. Terlihat pada gambar terdapat 3 fondasi yang dapat menentukan penentuan harga. Yang pertama itu ada cost based pricing yang terdiri dari establishing the cost of providing service, yaitu penentuan harga jual produk berdasarkan perhitungan biaya tetap, semi variable dan variabel serta melakukan analisis break even point. Selanjutnya ada activity based costing, yaitu merupakan pembuatan prioritas aktivitas penting untuk mengetahui prioritas apa saja yang diperlukan dan dihilangkan untuk menjaga kualitas layanan agar tidak ada pengurangan nilai dari pelanggan. Selanjutnya ada pricing implication of cost analysis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan harus menetapkan harga cukup tinggi untuk memulihkan biaya produksi maupun pemasaran layanan untuk mendapatkan profit yang diprediksi. Selanjutnya ada competition based pricing. Persaingan harga semakin ketat dan dengan meningkatnya jumlah pesaing, meningkatkan jumlah penawaran pengganti, distribusi penawaran pesaing yang lebih luas, meningkatkan kapasitas surplus industri. Maka dari itu, perusahaan harus menetapkan harga berdasarkan kompetitor yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Contohnya Indosat sendiri menentukan harga sesuai dari kantong pelajar yang lebih murah dibandingkan dengan Telkomsel. Selanjutnya ada value based pricing yang terdiri dari understanding net value. Menurut Valerie Zethelm, terdapat 4 arti dari value tersendiri. Yang pertama, value merupakan harga, value merupakan apapun yang diinginkan dalam sebuah produk, value merupakan kualitas yang didapatkan untuk harga yang dibayar, value juga merupakan yang didapatkan dari apa yang diberikan. Selanjutnya ada managing the perception of value. Untuk mengelola persepsi value, komunikasi yang efektif diperlukan, bahkan penjelasan yang secara pribadi juga diperlukan untuk membantu pelanggan memahami nilai yang mereka terima bagi layanan jasa tersebut. Selanjutnya ada reducing related monetary and non-monetary cost. Kalau related monetary cost ini sendiri merupakan pengeluaran biaya keuangan pelanggan yang signifikan dalam mencari, membeli, dan menggunakan layanan di dalam dan di luar harga pembelian. Sedangkan non-monetary cost ini terdiri dari waktu, tenaga, dan ketidaknyamanan pelanggan terkait dengan pencarian, pembelian, dan penggunaan layanan. Selanjutnya ada revenue management. Revenue management adalah cara perusahaan untuk menentukan strategi manajemen untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Revenue management penting untuk dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan kapasitas yang baik. Contoh pemanfaatan kapasitas yang baik adalah reserving capacity for high yield customer. Reserving capacity for high yield customer adalah menyediakan kapasitas untuk high yield customer, di mana customer-nya adalah segmen yang tidak sensitif terhadap harga. Revenue management yang baik dapat memprediksi akurasi banyak pelanggan yang akan menggunakan layanan tertentu pada waktu tertentu di tingkat harga yang berbeda. Lalu mengumpulkan data yang sesuai untuk setiap tingkatannya atau price bucket. Itu harga kompetitor berpengaruh terhadap revenue management karena revenue management dilihat dari kecepatan pemesanan. Apabila harga yang ditetapkan rendah, maka kecepatan pemesanan produk
jasa tersebut akan cepat. Tetapi apabila perusahaan menetapkan harga yang tinggi, maka nilai segmen pangsa pemesanan awal akan rendah karena harga yang tinggi, sehingga biasanya perusahaan harus melakukan diskon atau pemotongan harga yang besar-besaran untuk memenuhi kapasitas tersebut. Selanjutnya, revenue management juga menghitung price elasticity dengan membandingkan persentase perubahan permintaan dengan persentase perubahan harga. Lalu yang ketiga, terdapat deciding references, yaitu pemahaman rinci tentang kesediaan untuk membayar, manajemen produk, dan pendapatan. Designing advances terdapat dua jenis. Yang pertama, physical advances yang mengacu pada produk dengan bentuk berbeda yang berhubungan dengan harga yang berbeda. Dan yang kedua, non-physical advances yang mengacu pada karakteristik pembeli, transaksi pembeli, dan kebiasaan pembeli. Baik, selanjutnya adalah mengenai ethical concern in service pricing. Ada banyak tanggapan dari pelanggan atau konsumen bahwa semakin tinggi harga suatu layanan, harus semakin menawarkan kualitas yang lebih baik dari layanan yang lebih murah. Hal tersebut terkadang sulit untuk dipastikan, apakah harga itu benar-benar menghasilkan suatu extra value. Maka dari itu, perusahaan harus menetapkan harga jasa mereka dengan jelas agar tidak penuh dengan hidden fee atau biaya-biaya tersembunyi yang nantinya membuat pelanggan merasa tidak adil. Berikut merupakan beberapa cara yang bisa diterapkan untuk membangun persepsi keadilan di mata konsumen dengan mendesain harga yang clear atau jelas, yang logik, dan juga yang adil, dan dengan menggunakan developing a simple fee structure. Kami menggunakan contoh di sini adalah club membership fee structure. Jadi jika pelanggan ingin mendapatkan harga yang paling murah, yaitu dengan harga $200, mereka akan mendapatkan membership type silver dengan hanya mendapatkan fasilitas training classes dan juga training on weekend. Sementara jika pelanggan willingly untuk membayar harga yang lebih mahal, yaitu dengan harga $600, mereka akan mendapatkan membership type diamond dengan fasilitas yang lengkap, yaitu training classes, training on weekend, summer camp, dan juga club kit. Yang kedua itu dengan use high published price as discount. Lalu yang ketiga dengan mengkomunikasikan consumer benefit of revenue management. Lalu yang keempat itu menggunakan bundling to hide discount. Lalu yang keempat itu menjaga loyal customer. Lalu yang terakhir adalah menggunakan service recovery untuk mengkompensasi overbooking. Selanjutnya ada putting service pricing into practice. Untuk menerapkan penetapan harga layanan, marketers perlu beberapa strategi. Yang pertama itu ada total amount of pricing, yaitu adalah keputusan penetapan harga yang realistis dimulai dari harga yang kompetitif sehingga bisa menjadi harga yang dibayarkan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada basis for pricing, yaitu ada dua, pricing bundling dan discounting. Yang pertama dulu, pricing bundling ada itu untuk meningkatkan pendapatan dan penjualan, memperkenalkan produk baru atau menjual produk yang kurang laris untuk menarik dan menambah pengalaman pembelian pelanggan. Yang kedua itu ada discounting. Discounting itu untuk menarik perhatian pembeli atau untuk meningkatkan penjualan selama demand yang turun. Perusahaan melakukan pemotongan harga yang selektif yang ditargetkan untuk mengisi kapasitas yang seharusnya tidak digunakan. Selanjutnya ada collection payment, yaitu perusahaan memilih menyediakan layanan tambahan atau pihak ketiga yang lebih efisien daripada melakukan tugas itu sendiri. Yang keempat ada place of payment, yaitu pembayaran untuk banyak layanan yang dikumpulkan di suatu fasilitas layanan tertentu. Contohnya yaitu OVO, Shopee, atau GoPay, dikarenakan banyak perusahaan yang menggunakan itu untuk melakukan payment. Yang terakhir ada community price to target market, yaitu kebijakan penetapan harga harus disajikan dengan akurat dan mudah dipahami oleh pelanggan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.